Halo supporter Garuda, inilah perdebatan paling panas di sepak bola Indonesia saat ini. Siapa pelatih yang paling mengubah wajah timnas Indonesia? Apakah Shin Tae-yong sang pembangun mental Garuda? Patrick Kluivert dengan filosofi sepak bola Eropa modernnya? Atau justru John Herdman yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menuju level tertinggi Asia? Perdebatan ini kini membelah supporter merah putih. Dan hari ini kita akan membahas siapa yang benar-benar paling berjasa membawa perubahan terbesar bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert versus Shin Tae-yong versus John Herdman. Siapa paling mengubah timnas Indonesia? Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas. Kali ini perdebatan besar muncul di kalangan publik mengenai siapa pelatih yang paling berhasil membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Nama Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, dan John Herdman kini menjadi topik panas yang terus dibanding-bandingkan oleh para supporter. Tiga pelatih dengan karakter berbeda, tiga era dengan tantangan berbeda, dan tiga sosok yang sama-sama datang membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Perdebatan ini semakin ramai karena masing-masing pelatih dianggap memiliki kelebihan tersendiri dalam membangun skuad Garuda. Era Shin Tae-yong menjadi salah satu periode paling penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia modern. Pelatih asal Korea Selatan tersebut datang ketika kondisi timnas Indonesia masih belum stabil. Saat itu, banyak pemain Indonesia dianggap tertinggal secara fisik dan mental dibanding negara-negara besar Asia. Namun perlahan, Shin Tae-yong berhasil mengubah wajah timnas Indonesia. Ia membangun disiplin tinggi, meningkatkan kondisi fisik pemain, dan memberikan kesempatan besar kepada generasi muda. Banyak pemain muda yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia lahir dari era Shin Tae-yong. Gaya kepelatihannya yang keras dan disiplin memang sempat memunculkan pro dan kontra. Namun tidak sedikit pengamat yang menilai Shin Tae-yong berhasil membangun fondasi penting bagi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mulai lebih berani menghadapi lawan-lawan besar Asia. Mental bertanding para pemain juga disebut mengalami perubahan besar. Bahkan atmosfer optimisme masyarakat terhadap timnas Indonesia mulai meningkat drastis pada era tersebut. Namun setelah era Shin Tae-yong, muncul nama besar lain yang juga menarik perhatian publik, yaitu Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu datang dengan reputasi besar sebagai mantan pemain kelas dunia. Kehadiran Patrick Kluivert langsung membuat publik Indonesia sangat antusias. Banyak yang berharap pengalaman internasional dan filosofi sepak bola Eropa miliknya mampu membawa timnas Indonesia naik level. Patrick Kluivert dikenal memiliki pendekatan permainan menyerang dan lebih modern. Ia mencoba membangun timnas Indonesia dengan gaya bermain yang lebih atraktif dan berani menguasai bola. Selain itu, pengaruh nama besar Patrick Kluivert juga disebut membantu meningkatkan perhatian internasional terhadap sepak bola Indonesia. Namun, tekanan besar dari publik Indonesia membuat perjalanan Patrick Kluivert tidak selalu mudah. Ekspektasi tinggi membuat setiap hasil pertandingan selalu mendapat sorotan tajam. Meski demikian, banyak pihak tetap menilai kehadiran Patrick Kluivert memberikan dampak penting dalam membuka wawasan baru sepak bola Indonesia terhadap gaya permainan Eropa modern. Kini, era baru kembali dimulai bersama John Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut datang dengan pendekatan yang berbeda dibanding dua nama sebelumnya. Jika Shin Tae-yong terkenal dengan kedisiplinan keras dan Patrick Kluivert dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang ala Eropa, maka John Herdman justru dianggap unggul dalam membangun mentalitas juara dan chemistry tim. Herdman dikenal sebagai sosok motivator yang mampu membangkitkan rasa percaya diri pemain. Ia ingin timnas Indonesia tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki keberanian menghadapi tekanan besar di level internasional. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Herdman kini mulai fokus membangun sistem permainan modern dengan pressing tinggi dan transisi cepat.
Ia juga dikenal sangat detail dalam analisis pertandingan dan pengembangan mental pemain. Karena itu, banyak pengamat mulai percaya bahwa era John Hartman bisa menjadi salah satu fase paling menentukan dalam sejarah timnas Indonesia. Namun, pertanyaan besar kini mulai muncul. Siapa sebenarnya yang paling unggul di antara ketiga pelatih tersebut? Jika berbicara soal fondasi disiplin dan pembentukan generasi muda, banyak yang menilai Shin Tae-yong memiliki pengaruh paling besar. Ia datang di masa sulit dan berhasil mengubah mental dasar timnas Indonesia. Namun jika berbicara soal nama besar internasional dan filosofi sepak bola modern ala Eropa, Patrick Kluivert dianggap memberikan warna berbeda bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, John Hartman kini mulai dipandang sebagai sosok yang berpotensi menyatukan semua kekuatan tersebut. Ia mencoba melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya, sambil membawa pendekatan modern dan mentalitas juara. Di media sosial, perdebatan supporter semakin panas. Sebagian fans tetap menganggap Shin Tae-yong sebagai pelatih yang paling berjasa, karena berhasil membangkitkan kepercayaan diri sepak bola Indonesia. Namun ada juga yang percaya John Hartman memiliki peluang lebih besar menciptakan prestasi lebih tinggi di masa depan. Sementara nama Patrick Kluivert tetap dianggap sebagai simbol ambisi besar Indonesia untuk mendatangkan figur sepak bola kelas dunia. Menariknya, beberapa pengamat sepak bola justru menilai ketiga pelatih tersebut memiliki peran berbeda dalam proses perkembangan timnas Indonesia. Shin Tae-yong membangun fondasi, Patrick Kluivert membawa pengaruh internasional dan filosofi modern. Sementara John Hartman kini mulai dipandang sebagai sosok yang berpotensi menyatukan semua kekuatan tersebut. Ia mencoba melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya, sambil membawa pendekatan modern dan mentalitas juara. Kini seluruh mata tertuju kepada perjalanan baru skuad Garuda. Publik ingin melihat apakah John Hartman benar-benar mampu melampaui pencapaian dua era sebelumnya dan menciptakan sejarah terbesar bagi sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, perubahan besar kini benar-benar sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dan perdebatan mengenai siapa pelatih terbaik mungkin akan terus berlangsung selama Garuda terus berkembang. Namun bagi jutaan supporter merah putih, harapan terbesar tetap sama. Melihat timnas Indonesia menjadi kekuatan besar Asia dan menciptakan sejarah yang membanggakan seluruh bangsa. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Atmosfer sepak bola nasional benar-benar sedang memanas. Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu tahun paling menentukan dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia. Setelah resmi hadirnya pelatih baru, John Hartman, publik langsung dibuat penasaran dengan arah baru yang akan dibawa ke skuad Garuda. Nama besar pelatih asal Kanada tersebut kini terus menjadi sorotan media nasional maupun internasional. Banyak yang percaya bahwa kedatangannya bukan sekedar pergantian pelatih biasa, melainkan awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun mental juara sebuah tim. Kesuksesannya membawa Kanada tampil kompetitif di level internasional, membuat banyak pihak optimis bahwa timnas Indonesia kini berada di tangan yang tepat. Namun, tantangan yang menunggunya jelas tidak mudah. Indonesia memiliki tekanan supporter yang sangat besar, ekspektasi tinggi dari publik, dan persaingan ketat di level Asia. Meski demikian, Hartman tampaknya sudah datang dengan visi yang jelas. Dari berbagai laporan yang mulai beredar, ia disebut langsung melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kondisi skuad timnas Indonesia. Bukan hanya soal kualitas teknik pemain, tetapi juga kedisiplinan, kebugaran fisik, hingga mental bertanding. Kabar paling mengejutkan datang dari perubahan suasana latihan timnas Indonesia. Hartman dikabarkan menerapkan latihan dengan intensitas jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Para pemain diminta bermain cepat, agresif, dan terus bergerak tanpa bola. Bahkan beberapa pemain disebut harus menjalani program tambahan demi meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Tidak hanya itu, Hartman juga dikenal sangat detail dalam menganalisis permainan. Ia memanfaatkan teknologi modern dan analisis data untuk memantau performa pemain. Setiap kesalahan kecil di lapangan akan dievaluasi secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini mulai memasuki era sepak bola modern yang lebih profesional. Yang paling menarik perhatian publik adalah pendekatan mental yang dilakukan Hartman kepada para pemain. Ia ingin membangun rasa percaya diri tinggi di dalam skuad Garuda. Hartman disebut tidak ingin pemain Indonesia masuk ke lapangan dengan rasa takut menghadapi negara besar Asia. Ia ingin timnas Indonesia memiliki keberanian untuk menyerang dan mendominasi permainan. Di sisi lain, perubahan besar juga mulai terasa di ruang ganti timnas Indonesia.
Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. Semua harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama. Hartman dikabarkan tidak melihat nama besar atau status senioritas. Siapa yang tampil terbaik di latihan dan pertandingan, dialah yang akan bermain. Situasi ini membuat persaingan di dalam skuad menjadi semakin panas. Para pemain muda mulai menunjukkan ambisi besar untuk merebut perhatian sang pelatih. Bahkan beberapa nama muda dari Liga Indonesia disebut mulai mendapat kesempatan serius untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain itu, Hartman juga mulai memantau potensi pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Dia ingin menciptakan kombinasi ideal antara pemain lokal dan pemain keturunan agar timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih kuat. Rumor mengenai tambahan pemain baru pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya soal pemain, gaya permainan timnas Indonesia juga diprediksi akan berubah drastis. Hartman disebut menyukai sepak bola menyerang dengan pressing tinggi dan transisi cepat. Strategi seperti ini dianggap cocok dengan karakter pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan semangat bertarung tinggi. Namun, perubahan besar tentu membutuhkan waktu. Hartman menyadari bahwa membangun tim kuat tidak bisa dilakukan secara instan. Karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap fokus pada proses dan terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan. Meski baru memulai perjalanan bersama timnas Indonesia, aura optimisme mulai terasa di kalangan supporter. Banyak yang percaya bahwa skuad Garuda kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level Asia. Dukungan masyarakat Indonesia pun terus mengalir deras. Media asing pun mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia di bawah John Hartman. Beberapa pengamat menilai Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru Asia jika proses pembangunan tim berjalan konsisten. Kini seluruh mata tertuju kepada perjalanan baru skuad Garuda. Publik ingin melihat apakah John Hartman benar-benar mampu membawa perubahan nyata dan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, atmosfer sepak bola nasional kini benar-benar berubah. Harapan besar kembali menyala di hati jutaan supporter Merah Putih. Tahun 2026 bisa menjadi awal era baru timnas Indonesia. Dan semua perjalanan itu kini dimulai bersama John Hartman. Drama naturalisasi kembali memanas di era John Hartman. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kabar panas kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Memasuki era baru bersama pelatih John Hartman, timnas Indonesia kini kembali menjadi pusat perhatian publik Asia Tenggara. Namun, kali ini bukan hanya soal strategi permainan atau susunan pemain inti. Isu naturalisasi kembali memanas dan diprediksi akan menjadi salah satu topik paling besar sepanjang tahun 2026. Sejak awal kedatangannya, John Hartman disebut memiliki visi besar untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar mampu bersaing di level tertinggi Asia. Salah satu langkah yang kini ramai dibicarakan adalah kemungkinan hadirnya gelombang baru pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Kabar ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan supporter. Banyak yang mendukung penuh langkah tersebut karena dianggap bisa mempercepat peningkatan kualitas skuad Garuda. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga yang mulai khawatir bahwa pemain lokal akan semakin sulit mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Meski begitu, John Hartman dikabarkan memiliki pendekatan yang berbeda dibanding sebelumnya. Ia tidak ingin naturalisasi hanya dijadikan solusi instan. Menurut berbagai laporan yang beredar, Hartman sangat selektif dalam memilih pemain keturunan. Ia tidak hanya melihat kualitas teknik, tetapi juga komitmen dan mentalitas pemain untuk benar-benar berjuang bersama Merah Putih. Kabar paling mengejutkan datang setelah beberapa nama pemain diaspora yang bermain di Eropa mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ada pemain yang bermain di kompetisi Belanda, Belgia, bahkan Inggris disebut mulai dipantau secara serius. Situasi ini membuat atmosfer sepak bola nasional semakin panas. Di media sosial, perdebatan supporter berlangsung sangat sengit. Sebagian besar fans percaya bahwa timnas Indonesia membutuhkan tambahan kualitas pemain agar bisa bersaing dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga negara-negara Timur Tengah. Namun, sebagian lainnya meminta agar pembinaan pemain lokal tetap menjadi prioritas utama. Menariknya, Hartman justru disebut ingin menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Ia percaya Indonesia memiliki banyak talenta lokal yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan pengalaman internasional dari pemain diaspora. Karena itu, ia ingin membangun skuad yang seimbang. Selain kualitas permainan, faktor mental bertanding juga menjadi perhatian utama Hartman. Ia ingin para pemain timnas Indonesia memiliki keberanian menghadapi tekanan besar di pertandingan internasional. Menurutnya, pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa bisa meningkatkan mental kompetitif tim.
Namun proses naturalisasi tentu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala administrasi dan proses perpindahan federasi bisa menjadi tantangan besar. Belum lagi tekanan publik yang selalu mengawasi setiap keputusan PSSI dan tim pelatih. Kabar lain yang mulai ramai diperbincangkan adalah kemungkinan adanya pemain muda keturunan yang sebelumnya belum terlalu dikenal publik Indonesia. Hurtman disebut lebih tertarik mencari pemain potensial yang masih muda dan bisa berkembang dalam jangka panjang. Hal ini membuat banyak pengamat mulai optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Jika proyek pembangunan skuad berjalan dengan baik, Indonesia dinilai bisa memiliki generasi emas yang mampu menciptakan sejarah baru. Di sisi lain, pemain lokal juga mulai menunjukkan semangat besar untuk bersaing. Mereka sadar bahwa persaingan menuju skuad utama timnas Indonesia kini semakin ketat. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi siapapun. Persaingan sehat inilah yang sebenarnya diharapkan John Hurtman. Ia ingin semua pemain terus berkembang dan bekerja keras demi mendapatkan tempat di tim utama. Dengan begitu, kualitas timnas Indonesia bisa meningkat secara keseluruhan. Banyak pihak percaya bahwa era John Hurtman akan menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasi, pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas kompetisi domestik berjalan seimbang, maka timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru Asia. Kini seluruh mata tertuju kepada langkah besar berikutnya. Publik menunggu siapa saja nama pemain baru yang akan benar-benar bergabung bersama skuad Garuda. Apakah akan ada kejutan besar dari Eropa? Atau justru pemain lokal yang tampil luar biasa dan merebut perhatian John Hurtman? Satu hal yang pasti, atmosfer sepak bola Indonesia kini benar-benar sedang panas. Era baru timnas Indonesia telah dimulai, dan drama naturalisasi dipastikan akan terus menjadi sorotan besar sepanjang tahun 2026. Halo supporter Garuda dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas. Pergantian pelatih timnas Indonesia kini memunculkan perdebatan besar yang terus ramai dibicarakan di media sosial, forum sepak bola hingga kanal-kanal berita olahraga. Nama Shin Tae-yong dan John Hurtman kini terus dibanding-bandingkan oleh publik. Banyak yang mulai bertanya siapakah sosok pelatih yang sebenarnya paling cocok membawa timnas Indonesia menuju level tertinggi Asia. Perdebatan ini muncul karena Shin Tae-yong meninggalkan warisan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Selama menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil mengubah mental pemain menjadi lebih disiplin, lebih kuat secara fisik, dan lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan besar Asia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia perlahan mulai diperhitungkan. Banyak supporter masih mengingat bagaimana Shin Tae-yong membangun fondasi timnas Indonesia dari bawah. Ia memberi kesempatan besar kepada pemain muda, memperbaiki kondisi fisik tim dan menghadirkan gaya bermain yang lebih agresif dibanding era sebelumnya. Bahkan beberapa pencapaian penting berhasil diraih selama masa kepemimpinannya. Namun kini era baru telah dimulai. Kehadiran John Hurtman langsung membawa harapan baru sekaligus memunculkan rasa penasaran besar di kalangan publik sepak bola nasional. Pelatih asal Kanada itu dianggap memiliki pendekatan modern yang berbeda dari Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong dikenal keras dan disiplin ala sepak bola Korea Selatan, maka John Hurtman justru terkenal sebagai sosok motivator yang mampu membangun chemistry tim dengan sangat baik. Hurtman dikenal piawai meningkatkan rasa percaya diri pemain dan menciptakan suasana positif di dalam skuad. Perbedaan gaya kepemimpinan inilah yang kini menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan supporter. Sebagian fans percaya metode keras Shin Tae-yong lebih cocok untuk membangun mental pemain Indonesia. Namun ada juga yang yakin pendekatan modern dan komunikatif ala Hurtman akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Media sosial pun dipenuhi komentar panas dari dua kubu pendukung. Ada yang menilai Shin Tae-yong terlalu berjasa untuk dilupakan begitu saja. Namun ada pula yang meminta publik memberi kesempatan penuh kepada John Hurtman untuk membuktikan kualitasnya. Menariknya, beberapa pengamat sepak bola justru melihat keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Shin Tae-yong dianggap berhasil membangun fondasi fisik dan mental timnas Indonesia. Sementara John Hurtman dinilai memiliki kemampuan besar untuk membawa tim berkembang secara taktik dan mental juara. Di sisi lain, Hurtman sendiri dikabarkan sangat menghormati pekerjaan yang telah dilakukan Shin Tae-yong. Ia memahami bahwa timnas Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, Hurtman disebut tidak ingin merusak sistem yang sudah terbentuk. Ia justru ingin melanjutkan perkembangan timnas Indonesia dengan pendekatan baru yang lebih modern dan fleksibel. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Hurtman mulai fokus membangun permainan yang lebih agresif dan berani menekan lawan. Ia ingin Indonesia tidak hanya mampu bertahan menghadapi tim besar Asia, tetapi juga berani mendominasi permainan. Selain itu, Hurtman juga mulai memperhatikan aspek psikologi pemain. Ia percaya bahwa rasa percaya diri menjadi salah satu faktor paling penting dalam sepak bola modern. Menurutnya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki kualitas besar, tetapi sering kehilangan keberanian ketika menghadapi tim yang lebih kuat. Kini suasana mulai terasa di dalam skuad Garuda.
Para pemain disebut mulai beradaptasi dengan metode baru yang diterapkan Herdman. Intensitas latihan meningkat, komunikasi antar pemain semakin diperkuat, dan persaingan menuju skuad utama menjadi jauh lebih ketat. Meski demikian, tekanan terhadap John Herdman jelas sangat besar. Ekspektasi publik Indonesia tidak pernah kecil. Banyak supporter berharap Herdman mampu membawa timnas Indonesia mencerai prestasi yang bahkan belum pernah dicapai sebelumnya. Namun perjalanan tersebut tentu tidak mudah. Asia kini memiliki persaingan yang sangat ketat. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, hingga Arab Saudi terus berkembang dengan kualitas luar biasa. Karena itu, Herdman membutuhkan waktu untuk membangun tim yang benar-benar solid. Ia juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk supporter yang selama ini menjadi kekuatan besar Timbas Indonesia. Kini pertanyaan besar terus muncul di kalangan publik sepak bola nasional. Mampukah John Herdman melampaui pencapaian Shin Tae-yong, ataukah publik akan terus merindukan era pelatih asal Korea Selatan tersebut? Satu hal yang pasti, perdebatan ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap perkembangan timnas Garuda. Dan kini seluruh mata tertuju pada perjalanan baru sepak bola Indonesia bersama John Herdman. Waktu akan menjadi jawaban siapa yang benar-benar mampu menciptakan sejarah terbesar bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, harapan jutaan supporter merah putih kembali menyala menyambut era baru skuad Garuda.